Muridku ada di seluruh dunia. Chapter 3. Tetua pertama. Meskipun sangat tidak puas, masih berhasil mengeluarkan tanggapan. 3 hari kemudian, setelah menghormati leluhur, kamu akan secara resmi menjadi murid utama sekte kami. Li Qiye masih duduk di sana dengan santai tanpa sedikit pun terkejut. Dia hanya tertawa terbahak-bahak. Aku menjadi murid utama harus menjamin 1 atau 2 senjata untuk keselamatan pribadi aku, kan? Semua tetua terkejut melihat betapa nyamannya dia di bawah atmosfer yang berat ini. Pada akhirnya, bocah itu baru berusia 13 tahun. Tetapi sikapnya yang tenang menyerupai seorang tiran yang mendominasi satu bidang dengan segala sesuatu di bawah kendali mereka. Bagaimana mungkin seorang manusia seperti dia memiliki semangat yang begitu berani? Tetua pertama melirik Li Qiye dan menggelengkan kepalanya sambil mengatakan kepadanya, meskipun kami menerimamu sebagai murid utama, kami hanya bisa memberimu senjata biasa. Jika kamu menginginkan harta yang luar biasa atau hukum merit kaisar abadi, kamu harus berkontribusi pada sekte tersebut. Petik 2. Li Qiye hanya tersenyum. Tujuannya tentu saja bukan hukum merit kaisar abadi atau teknik yang tak tertandingi. Tujuan sebenarnya adalah tongkat kayu hitam tergeletak di alas. Sambil mengalihkan pandangannya ke tongkat, Li Qiye menekan, baik, aku ingin tongkat kayu itu. Tongkat kayu itu, tubuh ke-6 tetua bergetar karena terkejut. Tongkat itu hanya digunakan untuk mengumpulkan abu setelah upacara pembakaran untuk menghormati leluhur. Itu selalu ada di sana, dan tidak ada yang tertarik padanya. Para tetua berpikir bahwa Li Qiye akan meminta harta menggunakan status barunya, tetapi dia hanya menginginkan tongkat kayu. Permintaan ini di luar ekspektasi mereka. Li Qiye berbicara dengan sikap yang tidak terkendali. Karena aku adalah murid utama, posisi aku layak untuk dihormati. Tongkat itu milik kamar besar, dan ini adalah kamar agung leluhur dari seluruh sekte. Itu mewakili kekuatan sekte kuno dupa pembersihan. Jadi itu layak untuk posisiku saat ini sebagai murid utama. Setelah mendengar logika Li Qiye, ke-6 tetua saling memandang dengan mata terbuka lebar. Mereka berpikir dalam hati, bocah tolol ini dan iblis tua playboy sialan itu pasti milik bersama. Sama seperti bagaimana seekor lembu mencari lembu lain sementara seekor kuda akan menemukan kuda lain. 1. Orang-orang bodoh berkumpul akan menjadi arti di sini. Baiklah, kami akan memberikan tongkat ini kepadamu. Tetua pertama dengan senang hati memberikan tongkat yang tidak berharga ini kepada Li Qiye jika itu berarti dia tidak perlu lagi mendengar ocehan Li Qiye yang tak henti-hentinya. Baginya, tongkat ini hanyalah tongkat kayu biasa yang dimaksudkan untuk memindahkan abu. Mereka mungkin juga memberikannya kepada Li Qiye. Terima kasih banyak kepada tetua yang terhormat. Li Qiye sangat menantikan kata-kata itu. Sebelum kata-katanya selesai keluar dari mulutnya, tangannya sudah memegang tongkat. Tindakan ini, di mata 6 tetua, terlihat sangat naif. Kuairen, bawa dia ke tempat istirahatnya. Seorang tetua akhirnya menjadi tidak sabar dan menyuruh murid terdekat untuk mengirim Li Qiye pergi. Peristiwa hari ini telah sangat menekankan 6 tetua. Seorang pemboros telah menjadi murid utama dari sekte kuno dupa pembersihan. Bahkan jika sekte tersebut telah lama melewati masa kejayaannya, itu tidak cukup miskin untuk menerima pemborosan manusia sebagai murid utama. Dipimpin oleh muridnya, Li Qiye mendekati puncak yang sunyi. Itu tidak kecil. Di atasnya terletak sebuah villa kecil berukuran 36.000 meter persegi. Tampak jelas bahwa villa itu sudah lama ditinggalkan karena ilalang dan tanaman liar yang mengelilinginya. Meskipun puncak ini jauh dari segalanya, itu masih bagian dari sekte kuno dupa pembersihan. Setelah membuka pintu, murid itu segera berkata, Junior Bro, tidak. Kakak pertama, tempat ini akan menjadi rumahmu mulai sekarang. Dia hanya mengucapkan 2 kata sebelum dia dengan cepat menyadari kesalahannya. Berdasarkan waktu Li Qiye bergabung dengan sekte tersebut, Li Qiye akan menjadi juniornya. Namun, karena dia adalah murid utama, siapapun dalam generasi ketiga, tidak peduli seberapa muda atau tua, harus memanggilnya kakak pertama. Li Qiye melirik murid yang cerdik ini dan melihat sekeliling sebelum menganggukkan kepalanya. Puncak yang sangat jauh dari sekte ini adalah lokasi yang cocok. Murid itu dengan tersenyum berbicara,
itu memiliki nama yang sangat cocok, Lonely Peak. Dia mengintip Li Qiye beberapa kali sebelum melanjutkan. Kamu akan menjadi penguasa puncak ini di masa depan. Yang benar adalah bahwa menurut aturan sekte, murid utama memiliki hak untuk hidup di puncak yang paling dekat dengan tanah leluhur. Sekte memiliki banyak puncak, dan murid utama dapat memilih puncak manapun untuk dirinya sendiri. Namun, sebagian besar puncak utama sekte ditempati. Selain itu, keenam tetua tidak senang dengan Li Qiye. Jadi, Li Qiye diasingkan ke tempat yang jauh ini, jauh dari puncak utama. Puncak utama yang terletak di dekat tanah leluhur mengandung esensi duniawi yang lebih tebal daripada pegunungan luar dan puncak yang lebih rendah. Li Qiye secara alami menyatakan, tempat ini akan baik-baik saja. Dia bukan orang kecil yang akan menganggap penting hal-hal sepele seperti itu. Aku telah membawa semua kebutuhan sehari-hari untuk kakak pertama sebelumnya. Adik laki-laki junior ini menangani masalah secara menyeluruh dengan mudah dan berpengalaman. Setelah mengurus semua barang yang diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari Li Qiye, dia dengan sopan berkata, jika kamu membutuhkan yang lain, datang saja ke pelataran luar untuk menemukan aku. Sebelum murid itu pergi, Li Qiye dengan santai bertanya, siapa namamu? Murid itu terkejut dengan pertanyaan yang tiba-tiba itu. Dia tidak terlalu memikirkan Li Qiye. Bakatnya kurang sampai-sampai dia bahkan tidak akan diterima sebagai murid biasa. Tindakan Li Qiye sebelumnya di ruangan menyebabkan orang lain merasa bahwa dia bodoh. Namun, Li Qiye saat ini yang tenang dan alami membuat murid ini merasa bingung di dalam. Dia tidak tahu apakah Li Qiye gila atau apakah dia telah memikirkan semuanya sebelumnya. Murid ini dengan cepat mendapatkan kembali akalnya dan menjawab Li Qiye. Saudara pertama, nama saudara junior ini adalah Nan Huairen, aku adalah penjaga pelataran luar. Petik 2. Namaku Li Qiye. Li Qiye dengan lembut mengangguk. Dalam sejuta tahun terakhir, orang-orang yang mengetahui asal-usul dan nama aslinya dapat dihitung dengan jari. Setelah kepergian Nan Huairen, Li Qiye tidak duduk diam. Dia mulai membersihkan halaman dan merapikan seluruh gunung. Setelah menyelesaikan tugas dengan standar yang dapat diterima, gunung yang sepi itu lebih mirip sebuah rumah. Li Qiye melakukan semuanya dengan sistematis dan rapi, pelan tapi pasti. Jika ada orang yang lewat secara tidak sengaja menyaksikan tindakan pembersihannya, mereka tidak akan percaya bahwa dia baru berusia 13 tahun. Langit telah menjadi gelap pada saat tugas yang membosankan itu selesai. Li Qiye merasa lelah dan lapar. Dia perlahan duduk di depan villa, mengambil napas dalam-dalam. Dia mengeluarkan tongkat kayu yang sekarang diletakkan di pinggangnya. Dia dengan hati-hati mengamati tongkat yang digunakan orang untuk memindahkan abu. Ingatannya perlahan kembali padanya, menyebabkan dia menunjukkan senyum pahit. Dunia percaya bahwa jika Kaisar Abadi berhasil memikul kehendak surga, mereka akan menjadi abadi. Namun, jika itu masalahnya, lalu di mana Kaisar Abadi Minren, Kaisar Abadi Tunri, dan semua kultivator tiada taraf lainnya dari setiap era? Kemana mereka pergi? Li Qiye perlahan mendapatkan kembali ketenangannya dan menghilangkan debu dan abu dari tongkat, akhirnya mengungkapkan bentuk aslinya. Ini adalah tongkat yang berukuran 1 meter. Bahkan setelah disiram api selama ribuan tahun, ia tetap mempertahankan bentuk aslinya tanpa cacat. Namun, di mata orang lain, ini hanyalah tongkat kayu biasa tanpa sifat magis. Li Qiye berbisik sambil dengan lembut menyekat tongkat kayu, tongkat penghukum ular. Dengan tongkat kayu di tangannya, ingatannya menyebabkan dia merasakan emosi yang tidak dapat dijelaskan. Kembali pada hari-hari ketika Minren tanpa kehendak surga, Li Qiye, sebagai penguasa Kaisar Abadi masa depan ini, telah mengajar sekelompok anak-anak yang akan menjadi jenderal setia Minren. Karena Li Qiye ingin merawat mereka dengan baik, dia secara khusus mengambil tongkat penghukum ular dari hutan iblis. Para remaja yang akan menginjak 9 dunia di bawah kaki mereka semuanya adalah korban tongkat ini. Setelah menyelesaikan pelatihan mereka, dia meninggalkan tongkat di sini di Sekte Kuno Dupa Pembersih, dan di sini tetap sampai sekarang. Mencengkeram tongkat dengan erat, Li Qiye membenamkan dirinya lebih dalam ke dalam ingatannya. Melarikan diri dari gua iblis abadi berhasil.
dan dia akhirnya mendapatkan kembali tubuh dan jiwanya dari kendali gagak kegelapan. Namun, waktu tidak berbelas kasih. Semua orang yang dulunya adalah teman dan keluarganya, seperti Dewa Alkimia, Kaisar Abadi Suesi, Kaisar Abadi Minren, dan bahkan Raja Naga Hitam termasyhur yang selamat dari 3 era, semuanya telah meninggalkan dunia ini. Pada awal era Desolate, dia hanya seorang gembala muda. Untuk menemukan domba yang hilang, dia pergi ke gua dan dipenjarakan oleh Gua Iblis Abadi. Dia terpaksa mengikuti jalan yang dibayangkan tuannya dalam tubuh gagaknya dari zaman ke zaman. Pada saat itu, Li Qiye sangat ketakutan. Dia terbang tanpa istirahat melintasi pemakaman terlarang, melakukan perjalanan melintasi 9 negeri, melintasi 9 dunia, dan pada akhirnya, dia masih tidak punya pilihan selain kembali ke Gua Iblis Abadi. Namun, karena ini, dia telah mengalami bahaya dan misteri dunia yang tak terhitung jumlahnya. Dia menginjak tanah yang bahkan tidak akan dijauhi oleh Virtuous Paragon yang tak terkalahkan. Tekadnya, yang dilanda kesulitan sepanjang era, menjadi tak tergoyahkan. Sejak saat itu, dia tidak mau selamanya tinggal sebagai budak dari Gua Iblis Abadi. Dia merumuskan rencana besar untuk memotong semua segel dan formasi roh abadi di dalam jiwanya. Untuk melarikan diri dari tubuh gagak hitam. Untuk kebebasannya sendiri dan untuk mendapatkan kembali tubuhnya. Dia terus-menerus memimpin banyak orang jenius di jalan kultivasi. Yang terbesar dari anak-anak muda ini mampu bertarung di jalan yang tak tertandingi di bawah langit untuk mendapatkan kehendak surga. Tapi hari ini, ketika Li Qiye kembali ke tubuh lamanya untuk menjadi manusia sekali lagi, semua temannya telah meninggalkannya. Mengambil napas terakhirnya yang dalam untuk mengesampingkan rasa sakitnya, dia sekali lagi memperkuat tekadnya untuk menghancurkan semua rintangan dan menghancurkan jiwa orang-orang di Gua Iblis Abadi. Muridku ada di seluruh dunia chapter 3. Tetua pertama, meskipun sangat tidak puas, masih berhasil mengeluarkan tanggapan. 3 hari kemudian.